lagu gua aja. Masih gue simpen masih ada. Oh, jangan nggak copyright kan? Daripada gambling, ini copyright nggak, copyright nggak. Hak ciptanya itu gimana? Hak cipta baru. Nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Oh, Satu, dua, tiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ketemu lagi, jumpa lagi di vlog gua kali ini. Ode, O, Dede, I, I. Yeay. Nggak Eh. Nah, alhamdulillah ya ketemu lagi dan di vlog gue selanjutnya gue sama si dia lagi yang kemarin kita udah bikin, kita pengen bikin lagi. Dan oh iya, sebelumnya gue mengucapkan bela Sukawa ya. Yeah. Ya, bela Sukawa sebesar-besarnya untuk korban yang gempa Cianjur ya. Korban gempa Cianjur. Semoga yang kena musibah ditabain, bisa Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan, kesabaran dalam ya. Sedih. Bu, maaf ya, lihat video-video dari anak-anak ojol, lihat video-video dari yang di TV-TV juga asli. Wah, sedih banget deh, asli. Sedih yang dulu. untuk yang jadi korban meninggal semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk di subscribe-nya, bantu like-nya, bantu semoga berkembang. Dan kita di mana? Di Jembatan Kaca Gerendeng Tangerang. Si Kanggo lagi di Tangerang nih, gantian. Kan kemarin dia main di tempat gue dan ya gue main mumpung lagi libur. Ini Jembatan Kaca Gerendeng Tangerang namanya. Ini kalau malam nih weekend lo bisa buat pada hangout di sini, ngopi-ngopi, terus makan cemilan-cemilan, banyak kuliner juga di sini.
Yang mau pacaran, yang mau ngedate itu kan yang di pinggir kali asik tuh kan. Tadi ada. Oh, ada. Nanti gue tampilin di penampilan awal deh. Apa Ini tadi? tadinya ada ini bro, suka ada apa namanya kapal gitu. Enggak, bukan kapal kayak gini, kayak kapal penumpang gitu buat wisata air. Apa tadi namanya? Hah? Apa tadi namanya? Apa? Ini tempatnya. Jembatan kaca. Oh, Gendeng. jembatan kaca. Ya, ini tadi yang di Yang tadi. Oh iya. Oh. Nanti di tampilan awal ada, gue masukin. Ya pada tahu, dan anak-anak Tangerang pun pasti tahu. Pasti tahu. Ini kan udah viral tempatnya. Iya. Banget. Iya. Sebelum ini. Cakep tadi. Gimana? Aww mana? Cakep. Ya mana mah apa ya? Nah, Ntar dikata juga. cut. Nggak ada cut-cutan. Nggak ada cut. Nggak ada. Kita masuk langsung. Oke, jadi gimana nih? Mau tema hari ini apa? Apa gua cerita ini lagi, pengalaman selama ngegojek ngegokar. Pengalaman lagi? Iya. Sip, deh masukin. Tadi bukannya lu ada cerita itu? Apa? Yang tadi lu ceritain tuh yang masalah itu pengalaman lo yang Apa? Oh iya ada. Iya gue pernah punya pengalaman tuh. Gimana ya? agak gedean aja ngomongnya. Asal muasal ceritanya ya. Ini agak panjang sih pengalamannya. Berawal dari suara tetet. Iya, itu kan lonjakan tarif, Bro. Oh, lonjakan. Iya. Oh, lonjakan. Iya, dapat lonjakan tarif gue. Agak jauh lagi kan. Sampai berapa ya waktu itu tarifnya? Cepet lebih lah. Emang kemana? Dari mana kemana? Masih Tangerang juga. Cuma di pelosok pedalaman. Oh, jangan-jangan yang waktu lu pernah WA gue udah sampai pelosok-pelosok nih Iya. Nasang. Iya, lu pernah ada lo WA. Iya. Gue ingat. Iya. Oh, itu. iya. Oh. Gue nggak tahu itu berantah mana. Gue juga baru pertama kali ke daerah situ. Gue sih dapetnya nggak usah sebutin nama daerah deh. Pokoknya gue dapet tetet. Wah lonjakan tarif nih lumayan nih jebret. Yeah. Iya. Cocok. Ya kan gue cocok kan. Ya udah. Gue jemput deh tuh. Pas gue jemput masuk 3 orang. Satu cowok abang-abang, 2 ibu-ibu. Ya, 2 ibu-ibu ini Kita cowok semua. gue rada bingung juga tuh. Ada satu abang-abang yang masih tergolong muda, sama 2 ibu-ibu. Ini anaknya kah? Gue bilang gitu kan. Tapi kok nggak mirip. Lanjut kita. Ya udah, akhirnya jalan kan ke tempat tujuan kan. Jalan ke tempat tujuan. Nah mereka ngobrol-ngobrol deh tuh. Mereka ngobrol-ngobrol bertiga. Gue tadinya masih diem aja, nggak terlalu nimpalin. Masih diem-diem aja gue. Nah perjalanan kan lumayan panjang tuh. Begitu mereka ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya gue nimpalin juga kan. Nah akhirnya udah gue ikutan ngobrol juga sama mereka. Yang gue nggak tahu adalah gue cuma ngeliat nama daerahnya kan, daerah tujuan yang mau dituju nih. Gue cuma ngeliat nama daerahnya, dan ternyata tujuan gue itu adalah ke lapas, bro. LP. Iya. Tujuan gue itu ke lapas ternyata. Aduh. Mikir dong gue dong. Aduh. Ke lapas. Iya, soalnya sempat pas lagi agak macet itu sempat gue cek lagi. Ternyata ada tulisan tuh lapas ini gitu. Oh ya, Nah, oke lah. Iya, gue ngobrol-ngobrol sama mereka sampai akhirnya gue tahu ternyata penumpang yang gue bawa ini adalah
bisa dibilang mantan ya, mantan narapidana, kasusnya narkoba. Oh, Iya. aduh, ini nggak apa-apa nih. Hah? Ini nggak apa-apa nih. Mana Bang? Oh cerita, Kan cuma cerita cuma dong. cerita ya. Iya. Ya kan, gue baru loh bikin vlog kayak gini, dan gue juga kaget nih ceritanya kayak gini. Iya. Ternyata dia dari ngobrol-ngobrol itu gue tahu bahwa dia adalah mantan narapidana narkoba yang baru aja keluar kemarinnya, baru 1 hari. Dan kenapa dia ke lapas? Dia diharuskan untuk melapor. Oh lapor wajib. Ya. Wajib lapor. Wajib lapor. Dan kayaknya gue nggak terlalu ngerti hukum ya, maksudnya kayaknya sih masih bebas bersyarat gitu. Iya. Dia diwajibkan untuk lapor dulu. Dan ternyata 2 ibu-ibu itu nganterin dia. Jadi pas dia udah baru keluar dari lapas itu, dia nggak langsung pulang ke rumah keluarga. Dia nggak langsung pulang ke rumah keluarganya, tapi dijemput sama 2 ibu-ibu yang ternyata bukan siapa-siapanya dia. 2 ibu-ibu itu ternyata adalah istri dari teman karibnya dia selama di lapas. Umurnya memang agak jauh. Temen gini udah agak bapak-bapak. Dengan kasus yang sama juga. Oh, teman. Ini Jadi tetangga, maksudnya dia tetangga. enggak. Jadi dia punya temen nih di lapas yang udah agak berumur lah, bapak-bapak. Nah, salah satu ibu-ibu ini adalah istrinya, istri sahabatnya selama di dalam gitu. Dia nggak langsung pulang ke rumah tuh, tapi dijemput sama ibu-ibu itu. Sempat nginap sehari di rumah ibu-ibu itu gitu. Belum pulang nih dia ke rumah keluarganya ternyata kan. Keluarganya taunya adalah dia keluarnya masih hari ini. Maksudnya hari ini adalah hari ini pas gue nganterin. Pas gue nganterin itu, keluarganya taunya dia bakal keluar hari ini dan nggak dijemput ya. Dia akan pulang sendiri. Gitu. Pas perjalanan ke lapas, tadinya kan kota nih rame, jalan raya. Lama-lama makin masuk, makin sepi. Lama-lama kiri kanan gua sawah, rumah pun gak ada. Ini maksudnya lu ceritain jalan ke sananya. Iya. Ya, udah sampai, udah. Jangan nanti tahu nih gitu ada bayarnya. Jangan. Udah, nyampe terus. Yep. Pokoknya agak horor jalanannya lah. Sepi banget, nggak ada kendaraan lain. Ya, ini harus gue ceritain juga karena ini nyambung nanti. Ada di demit. Enggak, bukan demit. Orang pun nggak ada, gue nggak ngelihat satu orang pun selama masuk ke dalam mau menuju ke lapas itu. Ya, namanya hutan. Iya, kiri kanan bener-bener sawah. Terus pas mau masuk ke lapasnya itu ada danau gede. Bagus sih, jangan di iya tahu. Bagus sih pemandangannya. Pemandangannya bagus. Gue sempat ngabadiin tuh, gue foto. Danaunya keren. Sampailah kita di lapas. Tapi sebelum dia turun dia ngomong begini, Bang, mau nggak ya tungguin kita? Soalnya kayaknya kalau nanti saya urusannya udah selesai, terus saya nyari taksi online lagi nggak bakalan dapat di daerah sini. Jadi bolak-balik PP. Iya, ini kenapa gue nyeritain itu jalanan sepi banget, memang sepi banget. Nggak bakalan ada taksi online lewat situ kecuali kebetulan. Iya, jadi lu nungguin dong. Iya, dengan berbaik hati gue kan orang baik kan. Kalau orang itu selalu ikhlas aja. Iya betul. Jadi udah tuh gue nggak mikirin dia bakal ngasih gue duit berapa, tarifnya berapa, gue nggak mikirin. Pokoknya dia yang pasti yang gue tahu dia bayar
tarif yang tadi aja gitu. Pikiran gue ini cuma nolong aja dah. Karena selama ngobrol-ngobrol itu juga mereka baik kan sama gue, maksudnya ya asik lah ngobrolnya gitu. Ya udah akhirnya gue bersedia untuk nunggu, padahal di tempat itu panasnya minta ampun bro, panas banget daerahnya. Gue tunggu tuh. Nah si abang-abang nih, yang si mantan napi ini masuk dalam. Kamu ngerokok? Iyalah, ceritanya panjang, cakep nih. Terus terus Masuklah dia ke dalam kan. Gue mikirnya sebentar. berapa jam lu nungguin? 2,5 jam. Oh iya. Iya. Entah gua nggak ngerti. Pokoknya gua nggak ngerti. Lu sendirian gitu di luar? Mereka di Enggak, dalam? enggak. Ibu-ibunya masih di luar. Di luar mobil apa lagi nunggu apa? Enggak keluar tapi nggak masuk ke dalam lapas. Oh, ngantri. Ngantri Apa nunggu di depan dia? Dia nunggu di depan aja. Lu di mobil sendirian? Iya. Nah gua juga ikutan ngobrol-ngobrol tuh sama security yang ngilangin bosan lah. Terus kebetulan di situ ternyata ada satu warung, itu satu-satunya warung. Ya gue beli rokok, gue ngopi dulu gitu. Ya sambil nunggu dia, gue pikir sebentar, ternyata lama kan, sekitar 2,5 jam. 2,5 jam. Bayangin aja gue panas-panasan 2,5 jam. Ya udah, buat ngilangin bete, ngerokok, ngopi sambil ngobrol-ngobrol sama security yang ada di depan tuh. Apa sih namanya kalau di lapas, security apa? Iya deh, gitu deh. Ya pokoknya gitu lah. Sampai akhirnya 2,5 jam kemudian baru dah keluar dia. Keluar. Dan ternyata pas mau gua anterin balik itu, dia nggak balik ke tempat yang tadi, maksudnya yang tadi gue jemput. Terus Ternyata baliknya ke daerahnya dia, di rumahnya dia mau pulang nih. yang cowok itu, Dan baru pertama kali ini pulang. yang ibu-ibu itu ngikut pulang ke rumah cowok itu? Ngikut ikut. Gue kira nggak terlalu jauh juga dari lokasi si lapas itu. Ternyata jauh, masih di Tangerang juga sih. Tapi tahu sendiri Tangerang luasnya minta ampun. Dari ujung ke ujung udah kayak ngelewatin satu provinsi anjir. Itu bener-bener kayak dari ujung ke ujung kali gue. Ya udah, terus Udah tuh mau sampai tuh ke rumahnya tuh. Belok dulu bang ke sana, ke gang. Emang rumahnya di mana? Tuh yang di situ tuh. Tadi. Cuma benar saya mau lihat situasi dulu gitu kan. Mau lihat situasi rumahnya maksudnya. Gue nggak ngerti apa yang dia takutin. Pokoknya gue disuruh belok dulu ke gang, ngejauh dulu dari rumahnya dia. Akhirnya pada saat timing yang tepat, udah tuh gue nganter dia ke depan rumah. Ternyata keluarganya udah nyambut. Iya, jadi udah rame lah di situ lah. Yang gue kaget adalah keluarganya ternyata agamis banget bro. Iyalah kalau ya itu mah gimana ya, kalau ada masalah gitu mungkin karena pergaulan sih. Iya, enggak, terkadang kan heran gitu ya. Maksudnya kalau kita bicara orang beragama, apalagi agamanya kuat, ya. Biasanya kita kan bisa menghindari dia dari yang namanya perbuatan yang Makanya teman tuh kadang-kadang kan ada yang baik, ada yang ngejerumusin gitu. ya kita semakin dewasa harus bisa Jadi lah itu jatuhnya gitu. ke apa tuh? Orang beragama
terus agamanya juga kuat, tapi bisa bisa kena kasus seperti itu apa maksudnya, apa imannya kurang kuat kah gitu, apa Ya gimana? tetap semua itu dari pergaulan, terus dari apa namanya, keadaan. Iya makanya tadi aku bilang aduh, itu maksudnya di situ juga ada kali. Gacen ada gacen. Aduh, Gacen nggak ada ya. Ini urusan beda ya. Aduh loh. udah nggak ada lagi bro. Hah, maaf aja. Lewat dong ini. Iya makanya bro. Manis cu. Manis cu. Ya, yang lagi dia. Ya lanjut lanjut iklan. Bening. iklan. Ikan. Oh, yang ini biasa nih. Tapi gaya mantep. Kenapa gak Aduh, ada? gue langsung pusing aja. Kenapa gak ada tadi sih? Ya hujan pak, gini pak. Ya lanjut ah. Alhamdulillah. Lanjut cerita ya. Nah, ini cerita ada senangnya juga gue. Gue ngebantu orang pas nyampe, dia ternyata udah disambut banyak makanan bro. Lu ngikut makan? Oh, gile. Jadi kayak udah kayak orang kondangan gue. Iya. Oh, di selamatan. Dikasih rokok. Selamatan. Gue dikasih rokok 3 bungkus. Buset. Pertama, rokok ya bang? Hah? Nggak usah, gue lagi sosok yang muna gitu ya kan. Ah udah, rokoknya apa? Sampurabil deh, gue bilang gitu. Iya. Kalian. Gue pikir sebungkus. 3 bungkus dikasih ke gue. Buset. Bener-bener ya. Dia nyiapin makan tuh, kayak abang-abang gitu nyiapin makan. Yang si ibu-ibu itu juga ikut makan, terus dia ngobrol juga sama keluarga yang kayak abang-abang itu. Ya mungkin keluarganya juga udah kenal kali ya. Gue nggak tahu kenalnya gimana. Pokoknya kayaknya antara keluarganya sama 2 ibu-ibu itu udah cukup lumayan akrab gitu. Ya terus ngobrolin tentang ya tentang keluarnya si abang-abang itu lah. Udah tuh makan tuh gue. Kebetulan gue lagi lapar juga. Kebetulan gue lagi lapar kan. Dari tadi gue belum makan, cuma ngerokok ngopi gitu kan. Iya, dari tadi Kita juga begitu. Iya. Rokok ngopi. Wah lumayan ya, dapat makanan. Kenyang lah gue. Nah ini nih bagian sedihnya nih. Ini dari tadi anaknya belum muncul. Dia itu ternyata udah nikah, punya anak. Bininya Nah ini yang mau gue ceritain. bisa. Dia itu di penjara 5 tahun. Lo tahu pas dia di penjara anaknya umur berapa? Belum nyampe 1 tahun. Oh, masih bayi. Masih bayi. Jadi anaknya selama ini nggak pernah kenal bapaknya. Itulah yang bikin gue sedih gitu. Maksudnya ya, gue juga punya anak gitu. Maksudnya kalau gue ngerasain di posisinya dia gitu, anak gue nggak kenal gue, itu gimana hancurnya gitu, gimana hancurnya hati gue gitu. Ya walaupun kalau dari segi kesalahan dia memang bersalah gitu, cuman di sini sisi sedihnya adalah dia harus 5 tahun, anaknya baru lahir, dia harus di penjara. Dan yang pasti ya Itu kesalahan dari dia sih sebenarnya. iya, pasti yang kayak pas di penangkapan juga pasti kan dia juga cerita dia digebukin lah sama polisi gitu. Iyalah, semua itu kan ada ya prosesnya lah. Iya, ada prosesnya.
Ya dari bayi, dari anaknya bayi itu nggak pernah ngeliat bapaknya, dan bapaknya juga nggak pernah ngelihat dia ya. Terakhir ngelihat dia itu ya sebelum dia masuk ke dalam. Dan yang bikin gue tambah sedihnya lagi, pas anaknya dibawa ke sisinya dia, anaknya pertama nggak kenal, ya anaknya sekarang udah 5 tahun ya, udah masuk TK. Anaknya nggak kenal, terus takut sama bapaknya sendiri. Mau digendong sama bapaknya, nangisnya parah, ngamuk anaknya. Gimana sih lo posisi sebagai seorang bapak, anak lo sendiri takut sama lo? Ya gimana ya, Ya memang itu kesalahan dia, cuma perasaan gitu loh gimana. ya perasaannya kita sedih lah, Sedih lah pasti. sedih Ya gue yang sih kita sayang tapi Uh-uh. dia nggak mau dekat sama kita. gue nggak bisa ngebayangin ya kalau gue di posisi dia, gimana hancurnya gue gitu. Gimana hancurnya hati gue, anak gue sendiri takut sama gue gitu. Ini sih lo. Oke. Jujur aja pada saat itu gue hampir nangis bro, hampir nangis gue. Jiwa bapak-bapak muncul. Iya, hampir nangis. Mungkin karena gue juga gue punya anak, jadi kayak gue bisa ngerasain gitu apa yang dia rasain gitu. Hampir nangis gue, hampir nggak tahan gue untuk ngeluarin air mata di situ. Sedih banget aja. Aduh. Terus lanjut ceritanya. Ya nggak, ya sebenarnya nggak banyak ceritanya. Oh ya, soal istrinya ya. Kenapa anaknya bisa ada di keluarga dia? Bagus nggak nih, masalahnya jangan sampai terlalu ini banget. Ya, kurang bagus. Nah, Nggak, maksudnya gini. Ya nggak apa-apa sih menurutku. Kenapa anaknya bisa ada di keluarga yang laki gitu loh, maksud gue. Tahu lah alasannya. oh ninggalin Iya. bininya. Maksudnya ini, ya gue tahu lah itu sebuah kesalahan, tapi pada saat dia, si narapidana itu punya uang dari hasil nggak bener itu, kenapa dia ikut menikmati gitu loh, maksud gue. Kalau itu ya namanya cewek, maaf aja sih, cewek sebenarnya yang gue tahu sih bukan mata duitan, cuman kebutuhan. Dia butuh lagi dapet laki-laki, ada penghasilan, ada uang. tapi dari hasil dia kan tahu itu dari hasil nggak benar. Iya, kita jangan ngomongin hasilnya ya, Heeh. kita ngomong uangnya nih. Cewek ada uang, hidupnya bagus. Ya berarti dia nggak peduli dong dengan si suami yang ngedapetin dengan cara apa. Itu kadang-kadang tuh semua balik lagi deh ke pikiran dia deh. Balik lagi ke pikiran dia. Kalau misalnya dia seperti ini, seperti itu, coba sih gue cuman ngelurusin sih satu ya masalah kalau kayak gitu. Apa? Duit jahat pak. Duit jahat asli. Duit jahat. Duit nggak jahat. Duit kita Orang yang jahat gara-gara duit. Duit. Kalau duit kita semua ya memang kita semua butuh duit gitu kan. Nggak bisa dipungkiri semua juga butuh duit. Lagi ada kita bisa baik. Oke. Lagi nggak ada ya begitu. Iya. Sama jahat. Oke lah gini ya. Misalkan dia ikut menikmati hasil dari, ya, gue bisa bilang uang haram itu. Tapi pada saat si laki ini jatuh sampai masuk penjara, paling nggak dia tidak meninggalkan. Kayak film apa ya ini? Kayak film yang berapa tahun? Bullshit kan yang namanya. Iya, aku bakal nunggu kamu keluar. Nggak percaya gue.
Aku akan selalu setia denganmu. Jangankan yang di dalam ya. Di WA atau misalkan zaman dulu masih zamannya BBM ya kan. Aku akan selalu setia menunggumu. Oh sayangku, oh suamiku. Jangankan yang itu, yang asli aja, yang LDR deh. Aku akan menunggumu sampai kau keluar. Ya memang si abang-abang itu cerita tadinya memang bininya WA begitu. Gue nggak tahu ya zamannya masih BBM atau pokoknya chat lah, ngechat dia seperti itu. Dia akan nunggu, katanya bakal nunggu sampai si abang-abang itu keluar. Tapi akhirnya berapa tahun tuh? Gue nggak tahu, pokoknya berapa tahun si wanita ini bertahan, gue nggak tahu. Cuman ujung-ujungnya adalah, intinya adalah dia ninggalin anak sama suaminya, anaknya pun juga. Gitu. Di sini gue nggak mau nyebutin nama daerahnya di mana. Ya. Lapasnya di mana, apalagi nama personalnya, orangnya siapa. Gue jadi ikut sedih pas lagi lu bilang anaknya nggak mengenali pas lagi digendong. Ini lu cuma diceritain ya. Ini di otak gue langsung, seandainya gue posisinya di gue gitu, gimana rasa gue gitu. Ini lu cuma gue ceritain, gimana lu ngelihat langsung bro. Kalau ngelihat langsung lu bisa lihat ekspresi wajah bapaknya, lu bisa ngelihat ekspresi wajah anaknya. Ya, tapi lama-lama paham kali ya. Iya sih. Pertama-tama mau kaget. Istilahnya anak kecil ngeliat badut, apa yang ditakutin sama dia nangis, lama-lama enggak. Ondel-ondel. Banyak anak kecil takut ondel-ondel gitu kan. Terus ternyata dia punya adik kan. Ini yang gue tahu, bukan cuma keluarganya yang agamis, dia pun agamis. Dia langsung ngomong apa sama adiknya, gimana sholat, nggak pernah ditinggalin kan, kayak gitu. Pokoknya dia pembawaannya emang wibawa, orangnya tuh wibawa. Yang gue salut dari dia tuh kayak gimana ya, jadi kayak panutan gitu loh di keluarganya itu. Mungkin ya gue nggak tahu, mungkin dulunya bisa dibilang tulang punggung kali ya dulunya, mungkin. Jadi kayaknya adik-adiknya itu kayak hormat banget gitu sama dia. Ya, didikannya bagus, salah jalan doang. Iya, kayaknya itu dia dihormati gitu, orangnya tuh punya wibawa lah. Dan dia juga ngajarin ke adik-adiknya itu hal-hal yang benar gitu, bukan hal yang buruk. Nanya jangan ninggalin sholat. Terus adiknya yang lebih kecil lagi, gimana ngajinya? Nggak kurang agamis apa itu orang. Kalau tampang kayak kita gini kan. Gua anak baik loh. Cuman kelakuan doang, nggak baik, kocak. Oh baik. Baik, gua baik. Oh, jadi soal agama juga ini nih. Agama ya Juga oke. kadang-kadang tenggelam agamanya. Masih belum. Ya, sedih banget sih emang ngeliatnya. Jangan sampai sih gue ngalamin hal kayak gitu. Endingnya Nggak kebayang. Endingnya hari udah maghrib. Jadi gue dalam satu hari itu gue cuma nganter dia doang. Anjay. lah amal. Nah terus dua ibu-ibu itu minta diantarin pulang. Pulangnya ke tempat awal. Tempat awal. Terus abang-abang itu bilang, bang, uangnya udah saya kasih
ibu itu ya, nanti pas abang udah selesai nganter, si ibu itu bakal kasih gitu. Oh iya bang, nyantai aja, saya mah sini hati cuma ngebantu gitu, gue bilang gitu. Nah, Ibu-ibunya umuran berapa? kepala 5. Oh, masih agak muda ya. Kepala 5 belum nyampein lah. Enggak tua-tua banget. Pas jalan tuh ya daerahnya lumayan, menurut gue lumayan agak terpencil gitu ya, gelap, nggak ada lampu jalan. Rumah dia. Iya, Terus terus gue juga sempat nyasar dan perjalanannya juga jauh juga. Ngapain sih orang di sini? mau keluar dia kali. Iya, perjalanannya juga agak jauh, gue sempet nyasar. Ada motor di depan. Gelap juga posisinya. Gue juga udah bener-bener pengen buru-buru balik dah tuh. Udah ya seharian gue cuma dapat 1 orang gitu kan. Demi ya emang tadinya gue niatnya ngebantu, cuman gue nggak nyangka akan sampai semalam itu Iya. gitu. Kita kan nggak tahu kondisi ini gimana. Iya. Kadang-kadang kan kebaikan malaikat kadang nongol tiba-tiba. Jadi kayak malaikat dulu lah. Nah terus udah sampai di kota nih, macet. Ada kemacetan panjang, nggak jalan juga. Tau nggak lo, gue baru sampai tempat tujuan jam berapa? Jam 9 malam. Gue keluar siang, sekitar jam 11 dapet dia, ya pokoknya sekitar jam 12 lah. Itu selesai jam 9 malam. Nah, tapi di sini nih, alhamdulillahnya. Lo tahu ibu-ibu itu kasih berapa? Gope. Semuanya. Enak loh. Yang tadinya tarifnya cuma 100.000 itu berubah jadi 5 kali lipat. Iya lah, satu hari jadi hitungannya lu nyatet lu di satu sama dia. Iya emang. Ya, cuma lumayan lah. Lumayan. Misalkan gue seharian kayak gitu belum tentu gue. Maksudnya bisa aja dapat GoPay. Cuman kan bensin habis. Iya kan bersih-bersihnya nggak segitu pak. Bersih-bersihnya habis. Nah kalau ini kan istilahnya ya memang agak jauh, tapi ya bensin gue masih nyisa banyak dibanding kalau gue misalkan ngejalanin order gitu. Bensin masih banyak, gue dapat 500.000, gue dapat makan, gue dapat rokok 3 bungkus. Anjay gitu. Gue rasa beruntung banget gue hari itu tuh. Walaupun ya capek karena macet juga, gue harus ngelewatin jalan-jalan gelap, gue harus ngelewatin jalan-jalan geradakan. Iya, tidak kalau hasil menghasil ya hasil tidak kerja nggak mengkhianatin hasilnya lah. Nah itu kalau dari sisi gue ya. Dari sisi gue tidak membohongi. Ternyata keikhlasan kita dalam ngebantu seseorang itu ya mungkin ada aja yang nggak langsung gitu dampaknya ke kita. Misalkan kita habis bantu orang nih, ikhlas nih, tiba-tiba kita langsung dapat keberuntungan. Gua kan kebetulan dapatnya langsung keberuntungan tersebut. Tapi ada aja misalkan orang udah sering berbuat baik gitu, tapi keberuntungannya itu nggak langsung. Bisa aja ya. Kalau kita berharap malah nggak sesuai dengan ekspektasi kita kan. Dan memang gue saat itu sama sekali tidak berharap apapun. Nah itulah kalau yang keikhlasan itu kadang-kadang tuh bagus. Ada juga yang ikhlas yang nggak apa-apa memang betul-betul nggak dapat apa-apa. Ada gue pernah kayak gitu juga ada. Tapi gue yakin sih kalau orang bener-bener ikhlas walaupun nggak langsung pada saat itu, pasti ada balasannya yang setimpal, bahkan mungkin lebih dari apa yang udah dia lakukan. Cerita di balik semua ini ikhlas Ya. Inti positifnya gitu. Positifnya Sekecil apapun kebaikan yang udah kita
perbuat, selama itu kita benar-benar melakukan dengan ikhlas, itu pasti nggak yakin ya, harus yakin bahwa kita akan pasti dapat balasan yang lebih gitu. Walaupun jangan juga kita setiap kita berbuat kebaikan kita mengharapkan kembalian. Iya. Kalau kayak gitu nggak ikhlas dong namanya. Tiap berbuat baik, wah nanti gue dapet duit nih 1 juta gitu kan. Tiap berbuat baik, gue ngasih 10.000, wah ntar gue dapet 10 juta gitu kan. Nggak kayak gitu. Itu bukan ikhlas namanya, itu ngarepin imbalan dong. Namanya pamrih. Iya kan. Udah sih, sebenarnya gitu aja sih cerita gue. Ya ada positif, ada negatifnya, ada sedihnya doang. Gue juga ikut bengong asli, jadi dong bengong gue asli. Aduh, jangan deh. Udah ditinggalin istri, anaknya nggak kenal dia, pas mau digendong malah nangisnya kenceng banget, ketakutan. Tapi untungnya anaknya ada di rumah dia. Iya, ya, diurus sama orang tuanya selama ini. Gimana, lu ada cerita lain? Enggak. Oh. Ini mah khusus buat dia ceritanya. Closing? Belum? Ya udah. Oke. Closing. Thank you Bayu, ada cerita dia. Gue juga mau tahu asli, belum didengar. Datang, kita jalan-jalan, dia bilang ada cerita mau masuk. Sip. Dan buat yang abang di sono, gue doain aja lah. Mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Supaya nggak balik lagi ya ke dalam. Lebih baik lagi, lebih. Udahlah, sekarang yang benar-benar aja. Terus Jalani ngurus anaknya dengan baik gitu. Positifnya aja. Terus nanti kalau misalkan keuangan udah bagus lagi dari hasil yang halal, mungkin nanti bisa nyari istri lagi. Ya. Ya iyalah, namanya kehidupan kan. Nggak mungkin dia mau. Saya tahu isi otakmu bapak. Isi otakmu bapak. Kasihan lah, menyendiri terus Iya. seumur hidup. Nggak lucu. Oke, waalaikumsalam. Udah. Ini mah bagian lo. Tapi enak loh. Penutupan apa? Jangan lupa di. Oke, thank you, bye ceritanya. Nanti kita ada cerita selanjutnya. Sampai sini dulu. Jangan lupa bantu subscribe-nya, like-nya, videonya. Semoga cerita ini bisa Subscribe, yang penting subscribe, ditonton, membuat kalian terhibur lah gitu mungkin. Oh, yang lagi bete atau apa denger cerita gitu, siapa tahu oh begini gini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe. Oh, Dede Igi. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.